kembali lagi di Logic Podcast, Logic in Mind, Logic in Heart bersama saya Marco Nugroho dan juga saya Peter Christian. Ya, dan kita sudah masuk di episode kelima, ya kan? Membahas apa kali ini kita? Kita akan membahas mengenai sosok pribadi Yesus, gitu kan? Yang selama ini seringkali diperdebatkan atau dipertanyakan oleh setiap kalangan ya, bahkan termasuk kalangan Kristen sendiri ya, ada beberapa yang kurang percaya gitu. Tapi ngobrol-ngobrol kita sudah bahas apa aja selama podcast kita berjalan ya. Sudah episode 1 mempertanyakan tentang episode 1 kan. Episode 1 tentang intro kita. Perkenalan tentang Logic Podcast itu. Episode 2 lalu kita tentang siapa yang mempengaruhi keyakinan. Skeptis ya. Episode ketiga kita bicara mengenai ateis gitu kan. Ateis. Apakah Tuhan itu ada gitu kan. Ya. Lalu episode kemarin, episode keempat kita bahas soal jika Tuhan ada, mengapa ada kejahatan. Runtut gitu ya. Jadi kita dari episode 3 kita bahas sosok Tuhan itu ada apa enggak gitu kan. Lalu episode 4 kita membahas mengenai kalau Tuhan ada, mengapa ada kejahatan? Fakta-faktanya gitu kan. Nah, di episode kelima ini kita membahas sosok pribadi Yesus gitu dan kan? Identitasnya dari perspektif Injil tentunya. Karena memang ini sosok Yesus ini sendiri, bro, itu menjadi tokoh yang sangat fenomenal dan sangat terkenal dan juga dibahas, bahkan menjadi pembahasan yang menarik. Bukan cuma di kalangan kita agama Kristen, tapi di agama-agama lainnya pun juga membahas mengenai siapa Yesus itu. Mungkin di awal ini, di segmen pertama ini ya, kita bahas apa ini? Kalau kita ngomong tadi sudah kamu buka dengan fakta-fakta menjadi bahan perdebatan gitu kan, kalangan. Nah, kita mungkin bicara siapa itu Yesus. Karena identitas Yesus ini sendiri juga menjadi pertanyaan bukan cuma agama-agama lain, tetapi bahkan dalam orang Kristen sendiri pun juga mereka ada yang bingung dan mempertanyakan apakah sebenarnya Yesus ini Tuhan, ya kan? Atau hanya sekedar guru moralitas biasa, atau sebatas tokoh sejarah yang dikenal oleh banyak kaum, oleh banyak agama yang lainnya, gitu. Nah, kalau dalam perspektif Injil sendiri, kita tahu bahwa perbincangan Yesus pun menjadi menarik ketika Yesus mempertanyakan dirinya kepada para murid. Pernah ingat kisah itu? Di mana Yesus sendiri juga mempertanyakan kepada murid-muridnya, waktu itu Petrus dan yang lainnya. Yesus mempertanyakan bahwa, menurut kamu, siapakah aku? Jadi ini menguji mereka bahwa selama sekian tahun para murid-murid ini mengikuti Yesus, apakah mereka sebetulnya juga mengenal siapa Yesus? Dan rupanya mereka hanya sebagian dari mereka yang mengetahui atau mengenal identitas Yesus itu. Ada yang menjawab bahwa Yesus itu nabi, ada yang menjawab Yesus itu Musa, Nabi Elia. Tetapi yang menariknya, ketika itu dipertanyakan kepada si Petrus menjawab dengan lantang dan mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di saat itu Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa roh itulah yang mengatakan kepada dirimu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Berarti seperti Yesus tanpa harus mengakui, tapi Yesus pun diakui secara langsung gitu. Diakui secara langsung oleh para muridnya, khususnya oleh Petrus sendiri. Dia mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Mesias artinya yang diurapi, di Mesaya. Jadi kita tahu bahwa pengakuan para murid-murid ini sudah menunjukkan tentang identitas Yesus yang sebenarnya. Tapi kan banyak beberapa pendapat yang menyatakan bahwa nggak masuk akal gitu loh. Yesus adalah sosok pribadi manusia, secara badani, tapi bukan mengakui ya, diakui sebagai, dan bahkan menyatakan dirinya berulang kali bahwa dia sang Mesias. Begini. Karena sebagian orang Yahudi tidak mempercayai Yesus itu adalah Mesias. Betul. Ya kan?
Nah, masalahnya kita mesti melihat dulu di dalam perjanjian lama itu banyak pasal-pasal mesianik atau nubuatan-nubuatan mesianik yang justru itu tertuju kepada Yesus sendiri. Jadi bahkan rabi-rabi Yahudi sebagian besar mereka juga mengakui selama berabad-abad bahkan sebelum kelahiran Yesus ya. Sebelum kelahiran Yesus itu menganggap bahwa di dalam kitab Yesaya pasal 53 itu sebagai acuan kedatangan Mesias. Dan itu dibuktikan dalam teks perjanjian baru digenapi dalam kehadiran Yesus sebagai manusia. Oke. Nah itu. Karena tadi bahwa sebagian besar orang Yahudi mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa mereka tidak mengakui? Karena mereka menganggap bahwa Mesias yang akan datang ini adalah sebuah raja yang dinantikan oleh mereka, juru selamat yang mereka nantikan. Tetapi Yesus hadir dalam kesederhanaannya, bahkan dalam kemiskinannya, sehingga itu mencoreng standar dari Mesias yang menjadi standar utama dari orang Yahudi itu sendiri. Gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah hanya di dalam Yesaya pasal 53 saja yang menunjukkan tentang pasal mesianik? Tentu tidak. Ada banyak pasal-pasal lain di dalam perjanjian lama yang juga menubuatkan kedatangan Yesus Kristus yang juga akhirnya digenapi. Oke. Gitu. Seperti ini. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan. Kejadian 12 ayat 3 dan 7. Keturunan dari Abraham. Suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Disebutkan anak Daud. Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai 6. Lahir di Bethlehem. Di dalam Mika pasal 5 ayat 2. Mengunjungi bait suci, Maliaki pasal 3 ayat 1, meninggal tahun 33. Dan di Daniel 9 ayat 26, lalu disebutkan di Yesaya 53 ayat 11 tadi, bangkit dari kematian. Pertanyaannya, siapakah di sepanjang sejarah dalam dunia ini? Yang pertama, dia keturunan dari perempuan, keturunan dari Abraham, suku Yehuda, anak Daud, yang disebut Tuhan, lahir di Bethlehem, mengunjungi bait suci, meninggal tahun 33, bangkit dari kematian. Hanya Yesus Kristus dari Nazaret, satu-satunya kandidat yang memenuhi kualifikasi dan kriteria tersebut. Jadi itu tidak bisa dibantahkan. Walaupun sebagian besar orang Yahudi tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi kalau dalam kitab mereka yang disebut kitab Tanakh, itu juga menyebutkan kalau mereka mau mengulik Yesaya pasal 53. Dan kalau mereka mau jujur dalam hati mereka, bahkan sebagian besar Rabi Yahudi juga mengakui bahwa Yesaya pasal 53 ini mengandung pasal nubuatan mesianik. Nubuatan ya. Nah bedanya nubuatan ini bukan seperti ramalan atau prediksi yang mungkin bisa gagal atau bisa meleset. Tidak. Tapi nubuatan itu penempatan ketepatannya itu bisa diuji secara historis. Gitu. Artinya kita baru di segmen ini kita membahas bahwa Yesus sebagai pribadi Mesias, ya kan, bukan hanya di perjanjian baru saja, bukan hanya secara cerita Injil saja, kitab Injil saja, tetapi secara historisnya dalam perjanjian lama pun juga sudah terbuktikan, gitu. Sudah mencatatkan. Hanya saja memang itu tadi sangat sangat disayangkan bahwa sebagian besar orang Yahudi mereka tidak mempercayai kedatangan Mesias. Lalu muncul pertanyaannya begini, berarti kalau sejarah sudah mencatat, gitu kan, bahkan dari perjanjian lama jauh sebelum Yesus ada, bahkan jauh sebelum Yesus dikandung oleh seorang perempuan yang menuju pada Maria, ya kan, dan bagaimana Yesus bukan dari anak hasil hubungan seksual secara manusia, gitu kan, secara jasmani, tapi secara roh, gitu. Nah, lalu muncul pertanyaan begini, berarti Yesus itu Tuhan, ya, Mesias Agung, Allah yang kudus itu sendiri, atau Yesus ini hanya sebatas tokoh sejarawan atau tokoh agama saja? Gitu. Kalau kita hanya mengenal, karena begini, kita nggak bisa menafikan bahwa Yesus sebagai sebuah tokoh sejarah terbesar sepanjang dunia. Iya.
Tapi kalau kita cuma berhenti pada cuma sekedar tokoh, maka kita akan tidak mengerti dan memahami tujuan religius dari kehadiran Yesus itu sendiri. Karena seperti tadi, hanya sebagian orang yang mereka mempercayai bahwa Yesus itu hanya Tuhan sebagai Mesias tadi, tapi sebagian mereka cuma mempercayai dia hanya seorang nabi biasa. Sedangkan dalam penulisan Perjanjian Baru sendiri, mereka yakin betul, bahkan mengklaim bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 4. Dikatakan bahwa firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging. Atau menjadi manusia. Bahkan Paulus pun juga mengatakan bahwa Kristus adalah Allah di atas segala sesuatu. Dalam Roma pasal 9 ayat 5. Sebab di dalam dia itu berdiam secara jasmania, dalam tubuh manusianya itu kepenuhan kealahannya. Bahkan Petrus pun di 2 Petrus 1 ayat 1 itu menyatakan bahwa orang percaya memperoleh iman oleh karena apa? Keadilan Allah dan oleh karena juru selamat kita siapa? Yesus Kristus. Dalam Matius pun disebut Immanuel, Allah beserta kita, dan juga bahkan iblis mengakui sendiri bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gimana? Di dalam Matius pasal 8 ayat 29 dan Lukas pasal 4 ayat 34. Kita ingat kisahnya dalam pencobaan di padang gurun. Jika engkau adalah anak Allah, maka ubah batu ini menjadi roti. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus itu membuktikan bahwa iblis pun mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Seperti pertanyaan memancing gitu. Iya, seperti pertanyaan memancing. Jadi kita mesti sadar betul bahwa Yesus ini bukan berhenti kepada tokoh sejarawan atau tokoh agama terbesar, tapi kita juga harus mempercayai sebagai kondisinya yang religius atau mengerti dan memahami esensi religius kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat manusia yang menyelamatkan. Oke. Gitu. Berarti artinya adalah dia 100% Tuhan dan dia juga 100% sebagai tokoh sejarawan dan tokoh agama itu tanpa menghilangkan esensi dari pribadinya. Betul. Mungkin ada kayak pesan kunci atau mungkin bukti-bukti lah. Kita ngomong bukti-bukti yang menyederhanakan gitu kan buat large people sekalian yang mungkin lagi dengerin sekarang. Kayak bukti-bukti secara poin kalau misalnya iya memang betul bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Gitu. Karena tadi kita sudah menjelaskan bahwa Perjanjian Lama sudah menyebutkan pasal-pasal nubuatan mesianik. Di Perjanjian Baru sudah diklaim bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi adakah Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Ada. Saat dia diinterogasi oleh Kayafas, kita tahu bahwa Yesus diinterogasi oleh Kayafas. Ya, kematiannya ya. Kayafas menanyakan sendiri, apakah engkau Mesias? Tuhan menjawab, akulah dia. Kata akulah dia itu menuju kepada ego ini. Dan itu merajuk kepada pesan di mana ketika Musa di mana Tuhan berjumpa dengan Musa waktu itu panggilannya di semak-semak yang terbakar. Di mana di situ dikatakan bahwa ketika Musa mempertanyakan bagaimana aku bisa membawa bangsa Israel ini dan mengenalkan Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, aku adalah aku. Dan ini Yesus ambil ketika dia diinterogasi oleh Kayafas. Dipertanyakan bahwa apakah engkau Mesias? Dan Yesus menjawab bahwa akulah dia. Itu menunjukkan secara implisit, menyatakan tentang ketuhanannya. Bahkan seorang teolog Philip Payne menyimpulkan dari 52 narasi perumpamaan Yesus, ada 20 perumpamaan yang menggambarkan tentang Yesus yang juga digambarkan dalam Perjanjian Lama mengenai Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya tadi bahwa apakah ada bukti-bukti tertentu yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ada 3 hal sebenarnya bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama adalah tadi penggenapan atas sejumlah nubuatan mengenai dirinya. Pasal Perjanjian Lama, nubuatan tentang mesianik, bahkan di dalam Perjanjian Baru. Lalu yang kedua adalah hidupnya yang tidak bercela dan mujizat yang dilakukannya.
Bahkan kita bisa melihat dalam 3,5 tahun perjalanan pelayanan Yesus, tidak pernah ditemukan sedikit pun dia bercelah. Tidak pernah ditemukan sedikit pun dia berdosa. Bahkan dia melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Dan yang ketiga, memprediksi dan penggenapan dalam kebangkitannya itu juga dia utarakan. Itu sudah menjadi bukti yang konkret sebagai atau membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Gitu. Oke, ya. Cukup ini ya, cukup teman-teman cukup menarik ya pembahasan kali ini mengenai siapa itu Yesus di episode yang kelima ini gitu kan. Mungkin kita langsung aja gitu ya dalam kesimpulan. Untuk kesimpulan kita adalah bagaimana supaya apa yang mendasari deh, kayak apa yang mendasari bahwa iman kita tetap percaya pada Yesus sebagai Tuhan Sang Juru Selamat itu sendiri gitu. Ya. Karena kita tidak bisa berjumpa langsung, karena kita tidak bisa mungkin secara badani berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu kan. Tetapi kesimpulannya apa yang bisa kita pegang sampai hari ini gitu. Oke, menariknya kita akan simpulkan dari kalimat C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan begini, Yesus terang-terangan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka ia bukan hanya sekedar guru moralitas biasa yang hebat, yang tidak menipu orang dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Namun karena Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan, hanya ada satu dari 3 kemungkinan yang benar. Mungkin ia adalah pembohong, orang gila, atau benar-benar Tuhan. Kalau perkataan dari pembohong berarti berlawanan dengan fakta yang ada. Yang tadi kita sudah sebutkan. Tapi Yesus hidup dan mengajarkan standar etika yang benar dan standar etika tertinggi. Bahkan tidak didapati celah sedikit pun dalam diri Yesus. Bahkan dia mengorbankan hidupnya sendiri bagi setiap kita semuanya. Tapi jika ia berpikir bahwa dia adalah Tuhan, tapi ternyata memang bukan, maka dia adalah orang gila. Maka kemungkinan terakhirnya membuktikan bahwa dia adalah Tuhan karena perkataan paling agung yang dicatat oleh manusia, bukan cuman oleh sahabat-sahabat Yesus atau murid Yesus, bahkan musuh-musuh Yesus sendiri pun mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ada 2 kemungkinan, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, maka setiap fakta tadi kita akan singkirkan dan terbantahkan. Tapi kalau dia memang Tuhan, berarti dengan sendirinya kita bisa melihat secara historis bahwa sepanjang sejarah semuanya merujuk kepada Yesus adalah Tuhan. Wow, luar biasa. Dan kuncinya adalah kita tidak bisa menghapus sejarah ya. Ya, karena sejarah tidak bisa ditipu. Betul. Tidak bisa dibohongi juga. Oke, ya. Luar biasa. Dan wow, cukup menarik, nggak terasa ya. Hampir berapa ini? 15 menit lebih ya ini ya. Jadi kita pembahasan yang luar biasa. Pembahasan yang cukup menarik mengenai siapa itu Yesus dari pandangan Injil dan juga secara historis kan, gitu kan. Dan mungkin cukup ada mungkin tambahan pesan. Kita seperti biasa ada quote terakhir. Quote terakhir ini dari Craig L. Blomberg mengatakan begini, bukti sejarah memampukan kita untuk menunjukkan iman kita. Sebagai akibatnya, iman yang dibutuhkan untuk mengisi ruang yang kosong adalah iman yang masuk akal. Sejarah membuktikan bahwa iman saudara dan saya itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, cukup sekian di episode kali ini. Terima kasih yang sudah mengikuti kami sepanjang episode ini dan juga episode sebelumnya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin juga baru pertama kali, Logic People sekalian yang baru mengenal Logic Podcast, baru dengerin episode ini, monggo bisa dilihat di episode-episode sebelumnya ya, yang tadi sudah kita jelaskan singkat tadi. Ada kita membahas mengenai introduction-nya kami, terus memperkenalkan kaum skeptis, ada ateis ya, ada kemarin juga fakta bahwa Tuhan, dan juga sekarang kita juga bahas fakta siapa itu Yesus gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa ikuti di YouTube kami gitu kan, Logic Podcast ID, ataupun di Spotify Logic Podcast ID. Teman-teman bisa langsung cari, follow, terus juga ikuti setiap minggunya kita akan selalu post dengan episode-episode yang baru selanjutnya. Dan juga
di media sosial kami. Jangan lupa untuk follow @logicpodcast.id di Instagram. Oke, saya Marco Nugroho pamit. Saya Peter Christian undur diri. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.